Dana DAK disunat disinyalir melibatkan sejumlah pejabat. Dana alokasi khusus atau DAK yang peruntukannya untuk budidaya lebah 4 KTH di Pekon Penantian, Kecamatan Ulubelu, disebut-sebut sebagian telah disunat. Oknum anggota DPRD Kabupaten setempat dan Kepala KPH Batu Tegi diduga terlibat. Berdasarkan keterangan narasumber dan data yang dihimpun oleh realitalampung.com, di tahun 2020, kelompok tani hutan atau KTH Karya Tani Mandiri 3 Pekon Penantian, Kecamatan Ulubelu, mengajukan proposal usulan kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Proposal tertanggal 13 Juli 2020 itu mengajukan usulan kegiatan pengadaan setup lebah madu, pakaian anti sengat, dan ekstraktor madu yang meminta agar dianggarkan dalam dana alokasi khusus bidang kehutanan tahun anggaran 2021 dengan total rencana biaya sebesar 200 juta rupiah. Dalam proposal dimaksud juga dilampirkan data kelompok tani HKT Karya Tani Mandiri 3 yang diketuai oleh Sarikum, Sekretaris Suyani, dan Bendahara Mustafa. Terlampir juga nama-nama 36 orang anggota. Kepala Pekon Penantian Kecamatan Ulubelu, Wahyu Diono, turut mengetahui. Proposal serupa juga diajukan oleh 3 kelompok tani lainnya. Pada tahun 2021, diketahui proposal 4 kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Karya Tani Mandiri disetujui dengan total anggaran sebesar 800 juta rupiah. Dana yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tersebut diperuntukkan untuk 4 kelompok tani hutan atau KTH. Diungkapkan oleh Sarikum, Ketua KTH 3, saat ditemui di kediamannya di daerah Kecamatan Ulubelu, Selasa, 10 Mei 2023, bahwa pada waktu pencairan dana tersebut kelompoknya hanya menerima dana sebesar 53 juta rupiah dari total seharusnya sebesar 200 juta rupiah. Sisanya dipotong langsung oleh Basuki Wibowo di rumah saudaranya di daerah Gisting, Tanggamus. Basuki Wibowo merupakan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan masih pejabat hingga saat ini. Di tempat yang sama, Suprayitno Wibowo, Bendahara KTH 1, menerangkan bahwa Ketua KTH 1 adalah Basuki Wibowo. Namun menurutnya, Basuki Wibowo siap untuk mengembalikan uang tersebut. Suprayitno Wibowo mengungkapkan bahwa pada hari Rabu 10 Mei 2023 ini dia juga dapat panggilan dari Kejaksaan Cabang Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Budidaya lebah itu besarannya sampai berapa, Pak? Yang 200 juta ya. Itu terrealisasi sampai nerima juga ataupun sekretaris atau bendaharanya ya 200 juta itu? 200 juta. Yang sampai tahu seperti itu? Iya. Oh, iya. Kalau Bapak sendiri, Pak, Bapak selaku ketua kelompok tani hutan itu yang nomor yang KTA 3 saya, Mas. KTA 3 ya? Iya. Itu yang direalisasikan berapa, Pak? Dari 200 juta. Yang diterima? Yang diterima kurang lebih 25% ya. 25%? Ya, kurang lebihnya. Kira-kira nominal berapa, Pak? Minimal 53. Cairnya kan? Tapi sejauh ini dari 4 kelompok tani hutan itu, Pak, ada yang memang membutuhkan mempertanyakan dana itu enggak? Saya udah ke rumah Pak. Sebelum-sebelumnya? Iya, tapi karena nggak berjalan itu tadi loh. Saya juga pernah menjalankan. Dia takut juga mungkin. Seperti itu ya? Iya. Terus itu saya setelah itu punya saya cukup itu yang itu, saya sama pendamping sama Pak Basuki lagi, saya suruh beli tawon lagi ke Kota Agung. Iya, Kota Agung. Itu 15 sekup 12 juta yang tahun gede-gede itu. Tapi nggak lama di sini juga ada masih ini kotak-kotaknya kabur juga. Akhirnya kan takut terbengkelai loh masa takut dana banyak. Takutnya kalau nggak berhasil. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang juga Ketua KTH 1, Basuki Wibowo, saat ditemui di kediamannya membenarkan bahwa jumlah total dari dana tersebut sebesar 800 juta rupiah.
Namun 37%-nya disetorkan kepada KPH Batu Tegi yang diketuai oleh Kodri. Menariknya, di akhir wawancara, Basuki Wibowo meyakinkan bahwa sisa dana 200 juta rupiah masih tersimpan. Sengaja dia tidak memberikan kepada KTH karena khawatir dana itu disalahgunakan. Pernyataan terakhir ini tidak sinkron dengan keterangan Ketua KTH 3 Sarikum. Jenengan ya. Nah, di situ realisasi dana DAK yang di tahun 2021 budidaya lebah ya Pak. Nah, itu dari total anggaran yang terrealisasi, menurut Bapak itu ada 37% yang disetorkan ke Kepala KPH Batu Tegi. Betul. Atas nama Kodri ya Pak? Kodri. Seperti itu. Langsung harapan Bapak gimana Pak dengan adanya cerita-cerita sampai anggota dari KPH-nya ini dipanggil oleh kejaksaan sejauh ini? Nah, gimana harapan Bapak? Ya, kalau harapan saya jelas masalahnya. Jadi sebanyak dana seperti itu untuk pengadaan lebah pada waktu itu sudah dilaksanakan semuanya oleh KTH. Dan memang ada dana yang kita dititipkan ke kita, dana sebanyak itu untuk semuanya untuk persiapan KTH kalau mau ada pengembangan ataupun tindak lanjut di KTH masing-masing. Itu. Jadi dana itu yang dititipkan kepada kami ya masih sampai sekarang. Tapi kalau sewaktu-waktu memang dibutuhkan oleh KTH dan itu jelas masalahnya ya kami berikan kan gitu. Pada waktu itu hanya dititipin senilainya dari 4 KTH itu senilai 200 juta. Jadi per KTH. Yang selain itu dana ini yang dulu pada waktu itu hasil sepakat atau rapat di KPH itu untuk pajak, untuk pengurusan berkas segala macam, menurut himbauan daripada Kepala KPH itu 37% dari masing-masing KTH. Nah itu udah kita stokkan juga, yang 37% melewati anak buah yang namanya Dayat. Di tempat terpisah, Kepala KPH Batu Tegi, Kodri, saat hendak dikonfirmasi Selasa kemarin tidak berada di kantor. Kepala Seksi Perencanaan KPH Batu Tegi mengatakan bahwa Kepala KPH Batu Tegi, Kodri, sedang ada kegiatan rapat di Bandar Lampung. Ditanya apakah mengetahui realisasi anggaran untuk kegiatan budidaya lebah di Pekon Penantian, Kecamatan Ulobelu, dia mengaku mengetahui. Dana tersebut berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Tetapi terkait besaran dana dan jumlah paketnya, dia mengatakan tidak tahu pasti. Temuan di situ terkait di kelompok tani hutan Karya Tani Mandiri. Itu di 2021. Menurut Bapak memang pernah ada nggak Pak itu dana yang direalisasikan untuk budidaya lebah terkait di situ? Kalau sepengetahuan saya sih memang kegiatan budidaya lebah itu ada dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Cuman terkait mungkin besarannya, terkait mungkin jumlah berapa paketnya yang masuk ke sana, saya kurang tahu pasti. Cuman yang untuk mekanisme pelaksanaan mulai dari 2019 mungkin setahu saya itu kegiatan itu langsung dari dinas ke kelompok tani. Jadi secara kita selaku pemangku wilayah ini cuman jatuhnya sebagai apa sih, cukup mengetahui aja bahwa memang ada kegiatan, kita menyiapkan kelompoknya aja. Oh ini mau ada kegiatan seperti ini, KPH disuruh nyiapkan mana kelompok-kelompok mana saja. Kalau Pak Kepala sendiri Pak Dari Kabupaten Tanggamus, Hadi Haryanto dan Eko, realitalampung.com mengabarkan.